Oke, setelah kita membuat user interface-nya, selanjutnya adalah kita menghubungkan halaman user interface ini dengan data yang ada di dalam tabel-tabel pada database yang kita sudah buat pada video yang pertama. Nah, langkah pertama kita ke Visual Studio Code, terus kita akan membuat koneksinya. Kita buat halaman baru, kita klik ke di My Cendana, terus kita klik new file. Di sini filenya kita kasih nama cendana floatim.php. Cendana floatim.php. Oke. Terus di sini di dalam cendana floatim.php kita tinggal ketikkan skripnya. Skripnya kita gunakan skrip ini, skrip koneksi ke database ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code, terus kita ketikkan skripnya. Kita ketik lebih kecil tanda tanya PHP, enter, terus variabel konektor, enter, variabel konektor sama dengan mysql i underscore connect, buka kurung, tanda petik localhost, koma root, koma nama underscore database titik localhost root. Di sini enter, terus garis 2 garis miring cek connection, enter, if buka kurung mysql underscore connect underscore erno buka, enter, terus echo koneksi database gagal, titik 2 kasih titik mysql connect erno titik koma, enter, tag buka, tag tutup, tanda tanya lebih besar. Nah, setelah kita selesai ketikkan skripnya, yang baris kedua ini adalah berisi koneksi ke database. Di sini ada nama database-nya ya, database kita tadi namanya mycendana. Terus localhost-nya tetap
Terus di sini kalau ada tanda bulatan begini kita harus simpan, jadi kita Ctrl S. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman indeks tadi. Terus kita hubungkan script ini dengan script konektor tadi ya. Cendana Floatim ini kita koneksikan dengan ini. Kita Ctrl S dulu. Terus caranya yang cara untuk kita menghubungkannya itu di sini kita tinggal panggil scriptnya. Itu letaknya ada di atas sini paling pertama. Kita enter dulu. Oke. Nah, di dalam script PHP itu ditandai dengan tag buka dan tag tutup. Tag buka berarti lebih kecil tanda tanya PHP. Terus tag tutupnya tanda tanya lebih besar. Nah, di dalam di antara tag buka dan tag tutup ini kita masukkan perintahnya, perintah untuk memanggil halaman koneksi tadi. Itu perintahnya kita pakai include tanda petik tunggal konektor .php, jangan lupa kutip balas terus titik koma. Terus sekarang kita tes jadi atau tidak ya. Kita ke halaman web tadi, kita refresh. Oke, kalau dia diam-diam saja berarti berhasil. Oke, tidak berubah, berhasil ya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang sudah terhubung nih ya, sudah terhubung. Terus dan langkah selanjutnya kita ambil data-data yang ada pada tabel-tabel yang ada di pada database dan kita tempel di halaman web ini. Jadi kita ganti semua tulisan yang ada di sini, tulisan semua ini, tapi tulisannya berasal dari database. Caranya itu kita gunakan script yang ini. Kita gunakan script cari data di tabel, terus kita ketiknya, kita kembali ke Visual Studio Code, kita ketiknya scriptnya di sini ya. Lebih kecil tanda tanya PHP, enter garis miring 2 koneksi ke database, enter include konektor .php titik koma, enter mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan, enter variabel nama underscore variabel sama dengan variabel d nama underscore relate titik koma, enter variabel data sama dengan mysql query buka kurung variabel konektor koma select bintang from nama underscore tabel where nama underscore field like variabel nama underscore
variabel titik koma enter if jika sgli underscore num underscore rows buka kurung lagi variabel data lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Enter kurung kurawal while d sama dengan MySQL array data enter echo variabel d nama field titik koma data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Enter else buka enter echo data tidak ditemukan titik koma enter si tag buka, maka di sini tag tutup. Oke. Setelah kita selesai ngetik scriptnya, ini kita hapus PHP konektor ini karena berulang konektornya. Oke, terus ini mencari data, nama variabel ini juga kita hapus. Terus di sini juga php dot buka tutup seperti ini kita hapus. Oke, nah di sini kita ketik mengambil data dari tabel, script untuk mengambil data dari tabel. Oke, nah di sini adalah select from nama tabel. Nah, di sini kan kita mau mengambil semua data-data yang ada pada tabel profil. Berarti kita ketik select, kita hapus dulu ya. Konektor, koma, tanda petik, select, bintang, from profile. Nah, di sini apa? Kita akan mengambil data-data yang ada pada tabel profil. Setelah kita ketik select bintang from profile, maka dengan sendirinya sistem akan mengambil data-data yang ada, semua data yang ada pada tabel profil dan ditampung di dalam variabel data ini ya.
Oke, nah sekarang kita ambil data-data yang semua yang ada pada tabel profil, yang ada ID profil, nama komunitas, alamat, telepon, email, website, visi, misi, tujuan, deskripsi, dan tanggal berdirinya. Kita ambil semua data yang ada pada tabel profil, itu kita ketiknya, masukkannya di bagian sini, echo, kita hapus dulu ekonya. Terus yang pertama kan kita mau mengambil data yang ada atribut yang ada pada tabel profil. Itu kan yang pertama ada ID profil, berarti kita variabel ID profil sama dengan variabel D kurung, ini kita hapus dulu, ID profil, berarti di bagian dalam di sini ini adalah atribut dan ini adalah variabelnya. Berarti kita mengambil atribut ID profil dan disimpan ke dalam variabel ID profil ya. Oke, ID profil, titik kemana di sini kita hapus. Oke. Di profil sudah, terus selanjutnya variabel nama komunitas sama dengan variabel D kurung kurau pembuka, atributnya nama komunitas. Di sini atribut yang bagian dalam sini itu namanya harus sesuai dengan nama yang ada pada tabel yang database yang sudah kita bangun. Namanya harus sama supaya ketika kita menjalankan itu tidak error ya. Namanya harus sama, harus sesuai yang ada pada tabel. Oke, setelah nama komunitas, titik koma, enter, terus variabel setelah nama komunitas alamat sama dengan variabel D tanda petik alamat, titik koma, enter, terus setelah alamat telepon sama dengan variabel D atributnya telepon, terus titik koma, enter, terus setelah telepon ada email sama dengan variabel D buka kurung email, titik koma, enter, terus setelah email website sama dengan variabel D buka kurung tanda petik tunggal website, titik koma, enter, setelah website visi sama dengan variabel D visi, titik koma, enter, setelah visi misi sama dengan variabel D buka kurung misi, titik koma, enter, setelah misi tujuan, variabel tujuan sama dengan variabel D tujuan, titik koma, enter, setelah tujuan deskripsi sama dengan variabel D deskripsi, titik koma, enter, setelah deskripsi tanggal berdiri sama dengan variabel D tanggal berdiri, terus titik koma, lihat kembali ID profil, SD ID profil, nama komunitas
nama komunitas, alamat, telepon, email, website, visi, misi, tujuan, deskripsi dengan tanggal berdeskripsi, website, telepon, tanggal berdiri. Oke. Tanggal berdiri. Nah, oke, setelah kita ambil semua data-data yang ada pada tabel profil, selanjutnya kita tinggal panggil dia ya. Oke. Kita ke halaman website tadi. Kita ada error. Coba. Online baris kedua. Ini include konektor. Oh, kan di sini konektornya Cendana Floatim ya. Kenapa harus konektor? Include Cendana Floatim, kan namanya tadi Cendana Floatim. Kita refresh. Oke, maka jadi ya. Tadi salah karena konektor.php, seharusnya kan Cendana Floatim.php karena namanya di sini tadi file barunya kan Cendana Floatim.php bukan koneksi.php. Sekarang kita tinggal panggil dia. Kita kembali ke website tadi. Kita mau ubah yang bagian footer ini dengan alamat, terus footer ini berisi alamat, telepon, email, dan website ya. Berarti kita kembali, kita edit bagian bawah sini. Oke, div enter, footernya ini kita hapus. Tunggu. Oke, kita ketik alamat titik 2, tag buka, tanda tanya lebih kecil, tanda tanya PHP, echo, variabel alamat, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, terus agar dulu, terus kita ambil telepon titik 2 lebih kecil, tanda tanya, echo, kan alamat telepon. Coba kalau email dan websitenya kita buat bagian bawahnya, bawah dari alamat dan telepon, itu berarti kita pakai perintah kita echo, terus kita echo sebelumnya kan telepon belum ya, echo kita telepon dulu, echo variabel telepon titik koma, tanda tanya lebih besar. Baru selanjutnya kita mau buat email dan websitenya bagian bawah, jadi kita pakai breed atau singkat dengan BR. Oke, baru kita ketik email titik 2 lebih kecil, tanda tanya PHP. Ini lebih kecil tanda tanya PHP, lupa di sini. Lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel email titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, terus tanda tanya lebih besar. Oke, terus setelah email misal website titik 2 lebih kecil, tanda tanya PHP, echo variabel website titik koma, tanda tanya lebih besar, tanda tanya lebih besar. Oke, terus tag tutupnya. Oke, coba kita cek. Alamat PHP, alamat telepon PHP, email PHP, website
Oke, kita coba, kita refresh. Oke ya, maka muncul alamat, terus nomor teleponnya, email, website. Coba kita kasih kecil ukurannya, kita pakai small, kita berkecil, kita pakai small di sini ya. Tag buka tag tutup ini lebih kecil, small, L double. Oke, ada small tutup, small buka, maka ada small tutup. Small tutupnya di bagian sini. Tag tutup small. Oke, kita kembali, kita refresh. Oke, maka ukurannya agak lebih kecil dari sebelumnya ya. Oke, nah selanjutnya kita mau tempelkan deskripsi di bagian sini, di bawah logo di sini. Kita kembali dulu di bagian some text, sabar tunggu. Some text, oke, di atas menu pilihan, berarti di sini kita gantinya di sini. Kita mau mengambil deskripsi ada pada tabel itu, kita lebih kecil, tanda tanya, PHP echo variabel deskripsi, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita lihat, kita kembali, kita refresh, kita lihat. Oke, maka deskripsinya sudah muncul ya. Oke, terus selanjutnya kita menambahkan isi dari visi, misi, dan tujuan di sini ya. Oke, kita kembali di bagian sini, visi di sini ya. Kita isi dulu visinya. Oke, lebih kecil, tanda tanya, PHP echo variabel visi, titik koma, tanda tanya lebih besar. Tanda tanya lebih besar. Oke, terus visi sudah, misi. Sekarang misi. Lebih kecil, tanda tanya, PHP echo variabel misi, titik koma, tanda tanya lebih besar. Titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, terus tujuan. Lebih kecil, tanda tanya, PHP echo variabel tujuan, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita lihat, kita refresh. Oke, maka visinya sudah ada, misi juga, tujuan juga sudah. Nah, tadi kita bikin OL buka, OL tutup, itu semuanya munculnya pakai per nomor seperti ini. Jadi fungsinya untuk menampilkan per nomor-nomornya ya. Oke, maka jadi setelah visi misi tujuan sudah, sekarang kita isi di kegiatan ini, di title heading ini. Nah, di sini kita akan membuat perulangan sesuai dengan jumlah data yang ada, yang sudah kita buat pada tabel kegiatan. Itu kita gunakan script perulangan yang nih di display tabel dinamis. Kita pakai script yang dari PHP buka ini sampai dengan PHP tutup yang bagian ini. Kita hanya pakai di sini karena kita tidak menggunakan tabel. Kita hanya membuat perulangan yang ini ya. Oke, jadi kita gunakan yang ini. Kita kembali, kita pakai ketik. Kita ketiknya di bagian sini ya, di title heading di sini. Kita enter dulu. Oke, kita mulai ketiknya di bagian sini. Kita mulai ketik scriptnya, lebih kecil, tanda tanya, PHP, enter, terus variabel data sama dengan mysql underscore query
underscore query buka kurung variabel konektor koma tanda petik select bintang from nama underscore tabel tutup kurung satu saja titik koma enter, terus while buka kurung variabel d sama dengan buka kurung variabel d sama dengan mysql underscore fetch underscore array variabel data tutup kurung terus kurung kural buka enter, terus tanda tanya lebih besar enter, td tanda tanya php echo variabel d kolom underscore 1 titik koma tanda tanya lebih besar tag tutup td enter, terus td tanda tanya php echo variabel d kolom underscore 2 titik koma tanda tanya tutup td enter, td tanda tanya php echo variabel d kolom underscore 3 ini salah kolom underscore salah underscore 3 titik koma tanda tanya lebih besar tag tutup td terus enter, td enter, a ref sama dengan tanda tagar ubah a bah ini tag tutup a enter, a ref sama dengan tagar hapus tag tutup enter, terus tag tutup td enter, tutup tr enter, tag tutupnya dan tag lebih kecil tanda tanya php
tanda tanya lebih besar. Oke. Oke, setelah ketik skripnya, selesai ketik skripnya, ini kita hapus TD, TR dong, ini TR TD semuanya kita hapus. 31 sampai 135. Oke. Terus yang ini TR juga kita hapus sampai ke kolom yang kedua. Oke, terus yang ini juga TD. TD ini kita hapus. Terus TD yang ini juga kita hapus. Oke. Oke, nah selanjutnya kan di sini kita mau mengambil semua data-data yang ada pada tabel kegiatan. Berarti di sini konektor slash bintang from ini kita ganti dengan konektor koma slash bintang from kegiatan select, karena kita mau mengambil data yang ada pada tabel kegiatan. From kegiatan order by tanggal yang terbaru descending, itu descending. Terus nah selanjutnya kita akan membuat perulangan yang ini, title heading ini dia akan berulang sesuai dengan data kegiatan yang kita buat ya. Dia akan berulang sesuai dengan data perulangan data yang sudah kita buat tadi. Maka kita letakkan di sini, kita ambil title heading ini, kita ambil dulu. Oke. Kita ambil. Kita letakkan di sini, di tengah sini. Kita enter dulu. Oke, kita letakkan di sini. Oke. Nah, kita letakkan title heading tadi di bagian tengah sini. Nah, yang nantinya title heading ini akan berulang sesuai dengan jumlah data yang sudah kita buat pada tabel kegiatannya. Oke, nah selanjutnya di sini kita mau mengambil data-data yang ada pada tabel kegiatan. Nah, oke, selanjutnya kita isi data pada tabel kegiatan di sini. Tapi sebelumnya tunggu, kita matikan dulu yang ini. Oke, terus selanjutnya kita lihat, coba kita refresh. Oke, ada 3. Oh, tunggu. Ini kita hapus dulu yang ini. Oke. Kita hapus dulu. Kita refresh, kita lihat. Oke, maka di sini munculnya ada 2 karena sesuai dengan berita acara yang kita buat tadi pada tabel kegiatan kan ada 2 berita acaranya, maka title headingnya juga ada 2. Oke, terus beritanya sudah ada 2, kegiatannya. Nah, selanjutnya di sini kegiatan, nama kegiatannya belum ada ya. Kita belum ganti title headingnya. Jadi kita kembali dulu, kita edit yang di sini. Oke, kita tekan dulu. Nah, title heading kan di sini. Oke. Kan di sini kita mau ganti judul kegiatannya kan. Nah, tadi yang di tabel saat kita menginput itu di tabel kegiatan, nama atributnya itu judul kegiatannya, nama atributnya judul kegiatan. Berarti kita lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel D ke kurung, nama atributnya judul kegiatan ya, judul kegiatan, terus titik koma, tanda tanya lebih besar, tag tutupnya tag H2. Oke. Nah, setelah judul kegiatan di bawah sini tanggal publikasi, berarti tanggal publikasi dengan kan di tabel kegiatan itu ada judul kegiatan, ada tanggal, ada peserta, ada ID kegiatannya, terus ada lokasi dan ada deskripsinya kan. Nah, di sini kita tunggu title headingnya. Oke,
Di bawah sini ini tanggal dengan peserta ya. Tanggal dengan peserta. Berarti kita publikasi dulu. Tanggal publikasinya, publikasi titik 2 lebih kecil tanda tanya, lebih kecil tanda tanya, PHP, echo, variabel D, buka kurung tanda petik, tanggal, atributnya tanggal. Oke, terus begini ya. Tunggu. Ikat di sini. Tanggal. Oke, setelah tanggal titik koma, tanda tanya, enter dulu, tanda tanya lebih besar. Oke, terus kita tambahkan peserta ya. Oke. Berarti peserta titik 2, enter, lebih besar tanda tanya, lebih kecil tanda tanya, PHP, echo, variabel D, buka kurung, variabel D, buka kurung, peserta. Nama atributnya harus sesuai dengan tabel ya, yang saat kita input. Pakai peserta, terus titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, tanda tanya lebih besar H5. Oke. Nah, terus di sini logonya kita lepas dulu, terus di bawah sini Santex. Oke. Ini oke. Atau salah. Di sini ya. Oke-nya ini. Oke, terus lokasi ya. Kita tambahkan lokasi. Lokasi titik 2 lebih kecil tanda tanya, PHP, echo, variabel D, buka kurung, tanda petik tunggal lokasi, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, terus di bawahnya di sini, tunggu kita hapus dulu. Hapus dulu. Oke, terus setelah lokasi terus deskripsi itu kita langsung ke lebih kecil tanda tanya, PHP echo, variabel D, deskripsi, titik koma, tanda tanya lebih besar, Oke, lupa tag tutupnya P. Oke, di sini kita hapus ini, kita hapus terus. Oke, coba kita refresh sini. Oke, maka muncul ya aksi judul kegiatan yang pertama ini, terus publikasinya, tanggalnya, pesertanya, terus lokasinya, terus ini juga sama. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan gambarnya, gambar yang sesuai dengan judul kegiatannya yang sudah kita buat sebelumnya pada video sebelumnya. Oke, kita kembali Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan gambar fake
image di bagian sini ya. Di sini ya. Oke, tunggu kita hapus dulu fake image-nya ini. Kelasnya juga kita hapus. Oke. Kita pakai tag img ya. Kita pakai tag img. Oke. img image. Berarti img. Terus source-nya src sama dengan tanda petik. Nah, di sini lo apa foto tadi, gambar kegiatan tadi itu letaknya ada di album ya. Album berarti kita album. Adanya di album ya. Bener kan? Berarti kita album garis miring lebih kecil tanda tanya php echo variabel d oke. Terus di sini kita pakai ID kegiatan. Makanya ID kita membuat nama pada album, pada gambar, dua gambar itu namanya harus sesuai dengan ID kegiatan yang saat kita lakukan pembangunan database-nya. Makanya kita pakai ID kegiatan, makanya harus sama namanya ID kegiatan dengan nama album pada gambar ya. Harus sama. ID kegiatan. Oke, terus tanda titik koma, tanda tanya lebih besar, terus titik jpg, oke, titik jpg, width sama dengan kita kasih ukurannya misalkan 90%. Kita pakai ukuran 90%. Oke, terus lebih besar tag tutupnya. Oke. Jadi kegiatan kan harus sama dengan albumnya. Oke, ID kegiatan tadi kan 2 dan 3. Oke. Coba ya kita refresh. Oke ya. Maka gambarnya sudah muncul ya sesuai dengan ini. Aksi bagikan anakan gambarnya sesuai. Terus penanaman juga gambarnya sesuai. Atau coba kita kasih kecil gambarnya. Atau mungkin terlalu besar. Coba kita kasih 80. Kita lihat. Atau gambarnya terlalu kecil. Coba terlalu kecil. Coba ya 96. Pakai 96. Coba kita tadi di mana? Di sini. Kita refresh. Oke ya. Gambarnya pas ya di sini ini saja. Oke ya, jadi ini adalah proses untuk display data. Yang pertama untuk kita masukkan deskripsinya, visi, misinya, tujuannya, terus kita tampilkan gambar, tanggal sesuai dengan kegiatannya, terus kita tambahkan bagian footer, bagian kakinya. Oke, jadi display part satunya berhasil. Ini adalah proses untuk memasukkan atau menempel data-data yang ada pada database yang sudah kita bangun ke dalam user interface ini ya. User interface yang sebelumnya yang ada ini. Artinya kita masukkan data-datanya yang sesuai dengan data yang ada pada tabel yang sudah kita input. Oke, sekian, terima kasih.